Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tutorial penyembelihan hewan yang pas dan yang benar. Ya, selamat menyaksikan. Itu tadi tutorial cara penyembelihan hewan yang sangat manusiawi, yang sangat kita tunggu-tunggu cara dan teorinya. Baik, kita masuki tausiah tentang hakikat penyembelihan hewan kurban. Session atau seri yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini kita berbicara tentang hewan kurban. Namun tetap kita mulai daripada pernyataan itu
mengenai masalah kurban itu sendiri. Kata kurban itu asal katanya adalah koraba yakribu kurbanan, artinya dekat. Nah, bagaimana caranya kita dekat kepada Tuhan? Itu kajiannya ada pada bab tausiah kurban. Jadi pendekatan yang paling real, yang rutin kita laksanakan kepada Tuhan, itulah pendekatan seketika kita melaksanakan sholat. Dalam surah Al-Alaq kita temukan bahasa yang bunyinya Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza sholah. Adakah pernah kamu melihat orang yang menghalangi hamba-hamba itu untuk melaksanakan sholat? Hamba-hamba itu untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhannya. Adakah kamu melihat itu? Ya rata-rata kita mengatakan tidak. Kalau ada, wah berbahaya itu. Bisa kami kapak dia Pak Ustadz, bisa kami hantam, macam-macam jawabannya. Nah, tetapi sebenarnya musuh itu tidak pernah di luar diri kita. Semuanya bermula dari apa yang ada di dalam diri kita. Baik saya, Anda, kita semua. Bahwa hantu itu, musuh itu ada di dalam diri kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "A'da aduwika nafsuka lati baina jambaika." Musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada pada dirimu. Yaitu sebangsa hawa nafsu dunia syaitan, dia ada dalam diri kita. Dia ada pada tubuh kita. Itu musuh yang perlu kita lawan. Nah, semua itu tampak dari firman Allah yang mengatakan Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza sholah. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk bertemu Tuhannya dalam sholat? Kalau dari luar tidak ada, yang dari dalam ini ada. Contoh yang paling sederhana adalah ketika waktu fajar datang, sebentar lagi subuh mau masuk, terdengar suara azan. Apa yang terjadi? Badan mulai dingin-dingin, semangat tidur semakin tinggi, meningkat. Tiba-tiba tangan kita menarik selimut. Nah itu. Dan tertidur. Jam 7 pagi, jam 8 pagi baru kita bangun. Siapa itu yang menarik selimut? Siapa itu menjadikan kita tertidur nyenyak sampai jam 7 pagi, sampai jam 8 pagi? Tentu bukan orang lain. Sesuatu yang ada pada tubuh kita, di dalam diri kita ini. Itu yang menyebabkan, itu yang menghambat pertemuan kita dengan Tuhan. Itu yang menghambat dekatnya kita dengan Tuhan. Termasuk processing harian, ketika Allah menyerukan suaranya, mengatakan katanya kepada semua ruh dalam diri kita, dalam bentuk azannya para muazin di masjid-masjid, yang di dalam diri itu juga yang menghambat. Kenapa? Kita main HP, kita nonton TV, kita bercerita, kita bekerja, kita tidur. Padahal Allah sudah menyuruh kita melalui suara muazin, kata muazin, seruan muazin. Makanya surat Al-Anfal ayat 20 dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasuluh wala tuwalu anhu wa antum tasma'un." Wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling pada suara itu sedangkan kamu mendengarkan. Pasti mendengarkanlah. Tuanya besar, mic-nya besar, suaranya besar. Begitu. Tapi kita abaikan suara itu. Padahal kalimat pertama itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu redaksi awal surah azan itu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah yang besar, yang lainnya kecil.
kebesaran Allah ada pada kita. Itulah diri kita yang ditiupkan sewaktu tubuh ini berusia 9 bulan 10 hari. Kebesaran itu pula yang mendengar di telinga, melihat di mata, bersuara di mulut, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Kebesaran itulah seperti yang Allah katakan, sumasawahu wa nafaqo fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika terbentuk batang tubuhmu, maka kesempurnakan dengan ditiupkan ruh. Apa yang terjadi? Yang tadinya tubuhmu sudah punya telinga, belum bisa mendengar, dengan ditiupkan ruh, maka dia bisa mendengar. Yang tadinya tubuhmu sudah punya mata, belum bisa melihat, dengan ditiupkan ruh, maka dia bisa melihat. Yang tadinya tubuhmu sudah punya hati, belum punya rasa, dengan ditiupkan ruh, dia bisa merasa. Kalau boleh ditambahkan, yang tadi tubuhmu sudah punya otak, belum bisa berpikir, dengan ditiupkan ruh, maka dia bisa berpikir. Maka jelas, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran, kita bekerja. Dengan bekerja, kita dapat uang. Dengan uang, kita menjadi orang kaya raya. Dengan kaya, kita menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat, kita menjadi orang besar. Kita jadi orang besar itu karena ada kebesaran Allah di dalam diri kita. Itulah ruh tadi. Seandainya ruh itu dicabut oleh Allah, diangkat keluar, kita tidak besar lagi, tetapi kita menjadi kecil, kita menjadi hina dina, lebih hina daripada hewan atau binatang ternak yang dijual orang di pasar-pasar. Ya, jadi kalau ayam 1 kilo itu 40 sampai 50 ribu per kilonya, kita minta tambah 1 on saja. Yang punya ayam mengatakan, kalau begitu bukan 50 ribu pak, 55 ribu, karena ditambah 1 on. Begitu berharganya ayam mati di pasar. Nah kalau orang kayak kita, walaupun kita seorang presiden, jenderal bintang 5, harta kita banyak, kaya raya, badan kita besar tinggi, beratnya 250 kilo misalnya, kalau roh sudah tidak ada lagi, jangankan orang lain, keluarga kita aja tidak mau, tidak terima lagi kita. Atau ibu-ibu, ada ibu-ibu nih 250 kilo nih, ambillah gratis, tidak usah bayar, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kebesaran Allah dalam diri itu sudah tidak ada lagi, ruhnya tidak ada lagi. Jadi kemarin dia dihormati, dihargai, disanjung dan dipuja oleh orang banyak karena ada kebesaran Allah dalam dirinya itu. Itulah ruh. Nah, kalau tidak ada ruh, kita menjadi hina dan dina sama sekali. Nah, diingatkanlah kita dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita bergerak, berjalan menuju Tuhan di dalam sholat kita. Tinggalkan semuanya. Sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Itu orang taat. Itulah orang taat. Nah, inilah yang kita bicarakan di dalam kurban. Supaya gampang kita mendekatkan diri kepada Allah, itu caranya bagaimana? Ya kita pahami yang mendekat kepada Allah itu siapa? Tubuhkah? Atau yang ada di dalam tubuh? Yaitu ruh tadi. Yaitu mukmin tadi. Yaitu kebesaran Allah tadi. Yaitu diri kita sebenarnya diri tadi. Ya tentu ruh itu. Itu yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam sholatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa, ya, digabung dengan ingatan. Rasa digabung dengan ingatan, jadilah dia kesadaran. Kesadaran ini yang bergerak menuju Tuhan. Ditunjukkan tempatnya. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa di situ? Ada tanda Baitullah, namanya Ka'bah. Maka dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di sini nyembahnya. Batang tubuh boleh di rumah, di kebun, di kantor, di masjid, tapi rasa diri kita,
ingatan diri kita, kesadaran kita, wajib hukumnya ada di situ. Makanya dijelaskan dalam Al-Baqarah 125, "Fattakhizu min maqama Ibrahim musholla." Ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Nah, makom Ibrahim itu ada di depan Ka'bah. Itu prosesinya. Nah, bertahanlah kita di sana, jangan kemana-mana. Nah, ini tidak. Pas diangkat takbir, mulai kita pergi ke kolam pemancingan, pergi ke tempat pemancingan. Ya, kita pikirkan umpannya yang pade apa, telur kerongga kah, cacing kah, atau apa. Begitu juga ibu-ibu. Wah, nantinya arisan, snacknya apa, makanannya apa, lontong kah, sate kah, lotek kah, apa gado-gado kah, macam-macam. Itu yang dibahas di dalam sholat. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan di dalam sholat itu. Ini yang namanya menjauhkan diri daripada Allah. Itu. Padahal itu berisiko loh. Sholat yang seperti itu berisiko. Apa resikonya? Resikonya kita tidak mencapai tujuan akhir daripada sholat itu sendiri. Apa tujuannya? Al-A'raf ayat 43. "Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar." Di tempat yang mengalir air di bawahnya, itu Zam-Zam, kami cabut penyakit hati mereka. Iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong dicabut di situ. Nah, kalau tidak sholat seperti itu, sudah kena kita. Kena jadi mana? Kita tersiksa oleh sifat itu. Makanya dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 35. "Wa makana sholatam indal bait mutaka wa tasdiya fazuqu azaba bima kuntum takfurun." Sholat mereka yang tidak di rumah itu. Nah, itu dia. Sama dengan bersiul-siul saja, bertepuk tangan saja. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Maaf, batuk. Namanya kita baru sembuh dari sakit. Tapi dakwah tetap jalan. Nah, sholat mereka yang tidak di rumah itu, tidak di tempat itu, dianggap oleh Allah sama saja dengan bersiul-siul. Kita bersuara mengatakan bacaan kitab Quran yang kita nyanyikan, yang kita senandungkan dalam sholat itu, dianggap oleh Allah bersiul-siul. Bertepuk tangan saja. Oleh karena itu rasakan azab. Azab yang bagaimana? Ya azab itu tadi. Sifat buruk tadi. Melihat orang kaya, orang berhasil, orang sukses, iri dengki muncul. Sakit hati kita muncul. Ngomong ke sana sini tentang orang itu. Semakin hari kita berbicara tentang keberhasilan orang, semakin dalam rasa kebencian kita, kedengkian kita dengan dia. Tersiksa. Dengan tersiksa tadi, maka benar kata Allah, "Fazuku azab." Rasakan oleh kamu azab, tersiksa. Karena penyakit hati tidak dicabut oleh Allah di tempat itu. Karena kita kemana-mana, ngalor ngidul. Ah, itu. Sebagai seorang laki-laki hobi mancing ikan. Yang kita pertanyakan apa? Ini kalau mancing umpan yang pade apa ini? Cacing kah, telur kerongga kah, apa? Begitu juga ibu-ibu. Ini mau arisan nih. Snacknya apa? Lontong, lotek, gado-gado apa? Itu yang dibahas dalam sholat. Tidak sampai kita di tempat itu. Yang masuk dalam pemikiran kita adalah kehendak hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada tubuh ini. Itu yang menghambat. Itu yang menjadikan kita itu tidak sampai di tempat itu. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Yang Allah berjanji, "Wa naza'na ma fi sudurihim min khul." Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar tadi. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati. Tersiksa kita. Semakin maju orang tadi, semakin kita marah, semakin maju orang tadi, semakin kita benci. Sakit akhirnya. Ditambah lagi dengan keirian kita, dengki kita tambah sakit akhirnya. Maka benar kalimat yang mengatakan fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada. Di dalam hati itu ada penyakit, ditambah Allah penyakit itu. Ya bermula daripada iri dengki, benci melihat keberhasilan orang, maka menjelma dalam bentuk penyakit fisik, darah tinggi, jantung, stres, stroke. Fazadah, ditambah Allah penyakit itu. Dari penyakit hati muncul dari ke penyakit fisik. Kan tersiksa. Yang tadinya makan full, boleh makan apa saja, tidak boleh makan lagi. Kecuali sayur bening. Tidak boleh minum susu, tidak boleh makan ini, itu, macam-macam, tersiksa. Ulah penyakit hati. Kenapa seperti ini? Fazuku azaba bima kuntum takfurun tadi. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, ingkar, tidak mau ikut prosedur dalam ajaran Islam, sholat begitu. Itu maksudnya. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Sudah sholat loh, dikafir-kafirkan oleh Allah. Nah maka wajar kalau Nabi Muhammad berkata, bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan dan perbandingan orang kafir dan beriman itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia tetap di tempat itu, berdialog dengan Allah di tempat itu, dengan apa yang diajarkan, mulai suara, kata, dan rasa serta pemikiran, kesadaran kita di situ, no problem. Tapi ketika kita pergi meninggalkan, nah mulai takbir Allahu Akbar, kita sudah tinggalkan sholat. Kita sudah tinggalkan ritual pertemuan dengan Tuhan di dalam sholat waktu itu. Kita kemana-mana sudah. Kata Rasulullah, kafir, ingkar, tidak sesuai prosedur. Itu tadi. Fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, karena kamu ingkar, tidak ikut prosedur. Itu persoalannya. Nah, semua ini adalah efek daripada ada yang menghambat, ada yang menghalangi, yang memisahi. Maka ditanyakan oleh Allah dalam surat Al-Alaq itu, ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Adakah tidak kamu melihat orang yang menghambat hamba untuk sholat? Kita katakan tidak ada, tapi kita merasakan itu ada. Contohnya waktu kita sedang tidur tadi, angkat selimut, tarik, tertidur lagi sampai jam 7 pagi. Sholat subuh lewat. Azan berkumandang, bersuara, berdengung-dengung. Kita cuek. Kita terus main HP, kita terus bekerja, nonton TV, tidur, bercerita, berteman-teman, macam-macam. Tak peduli suara yang sudah begitu menggaung dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita, dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita. Kita cai-cai tidak tahu. Itu persoalannya. Nah, ini berbahaya, saudara. Berbahaya di dunia, berbahaya di akhirat. Makanya ibadah kurban adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, tanpa harus diganggu oleh para penghalang-penghalang tadi, yang dianya ada pada tubuh kita. Dikatakan oleh Rasulullah, ada aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada pada dirimu. Itu sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Itu. Sehingga perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Tabuk, perang apa saja di dunia ini, semuanya bermula dari penyakit hati manusia. Itu. Ingin mengambil hak orang, ingin mengambil kawasan orang, ingin menguasai pendapatan orang. Dibuatlah cara ini, cara itu, macam-macam, dijajah orang. Kalau perlu disingkirkan orang, dibunuh orang, semua itu bermula daripada rasa diri yang tamak, loba, dan sombong. Itulah penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu yang harus dialirkan dia. Nah, makanya kalau korban datang, momennya tiba, maka onta didatangkan, kerbau didatangkan, sapi didatangkan, kambing, domba, kibas didatangkan. Untuk apa? Untuk dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang, berhembus seperti air, berhembus seperti angin,
mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Dan kita tahu pada hakikatnya kurban itu bermula dari sejarah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang disembelih oleh Ibrahim itu jelas Ismail. Dirobek kulit Ismail, diputus urat Ismail, dipecah tulang Ismail, berhembus dia seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah Ismail ditumpahkan. Karena itulah simbol-simbol keingkaran kita yang menjadi penghambat, penghalang untuk kita dekat kepada Tuhan. Proses ini ya disebut dengan kurban itu. Proses mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Oleh karena tidak mungkin agama ini mengajarkan kita setiap tahun menyembelih manusia, apalagi manusia itulah diri kita sendiri, tidak mungkin. Maka pada waktu itu juga Allah ajarkan kepada Ismail yang disembelih itu adalah kibas, domba. Bukan Ismail, kibas atau domba. Tapi hukumnya secara hakikat sama artinya kita sudah menyembelih diri kita sendiri. Menghembuskan, mengalirkan, menumpahkan sifat buruk diri kita ke bumi. Agar kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam sholat. Dengan sholat ditarik, dicabut penyakit hati dalam dada. Dengan tenang dan baiknya kita, maka semua persoalan akan baik-baik saja. Dari dunia hingga ke akhirat. Kenapa? Tidak ada kebencian di hati. Tidak ada iri dengki, hasut fitnah kepada orang di hati. Nyaman kita. Walaupun kita mungkin uangnya sedikit, tapi berkahnya banyak. Walaupun mungkin kita orang yang tidak berpendidikan, orang miskin, pergaulan kita banyak. Kenapa? Karena kita tidak banyak bersangka-sangka buruk kepada orang. Banyak teman kita. Kita bekerja bantu orang, dikasih, alhamdulillah, dikasih, kita tetap bantu orang. Kita bekerja, dikasih sedikit, kita bersyukur. Kita tahu ini rezeki Allah, hanya sebatas untuk kita. Dan tidak akan banyak cerita kita. Enak. Itu persoalannya. Nah, itulah kurban tadi. Jadi dialirkanlah semua itu. Karena berkali-kali saya menyampaikan kajian ini, saya katakan bahwa anasir angin itu namanya roh rehan. Nah, dia sudah memenuhi rongga semua tubuh kita. Sifatnya pantang kelintasan. Pantang kelintasan, tidak bisa lihat orang lebih. Dia sudah rusak. Dia sudah kacau. Dia sudah iri dengki. Itu dalam tubuh kita juga ada anasir air, pantang kerendahan, maunya tinggi saja, besar saja, paling benar dia, paling hebat dia. Dalam tubuh kita juga ada anasir tanah, rakus, pantang kekurangan, udah banyak mau mengambil juga. Dari sini sumber tipu-tipu, dari sini sumber korupsi, dari sini sumber perampokan dan pencurian. Dalam diri kita juga ada anasir api, yang sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah, bawaan mau ribut saja, mau berselisih saja, mau bertengkar saja. Itu yang dialirkan. Itu yang harus diselesaikan dengan proses kurban ini tadi. Nah, oleh karena itu, yang paling menarik adalah tamparan Allah kepada kita. Seketika hewan-hewan tadi siap disembelih, siap dipotong, siap dicencang-cencang, siap dikuliti, siap dimakan dagingnya. Ini yang paling menarik. Kenapa saya katakan paling menarik? Bagaimana mungkin hewan-hewan tadi rela dipotong, diputuskan kehidupannya, kemudian dicencang-cencang, dimakan untuk kelezatan yang kita nikmati. Bagaimana mungkin mereka itu mau? Kemudian di mana letak keadilan Tuhan pada situasi ini? Di mana letak kebenaran Tuhan pada keadaan ini? Tidak adil dong kalau seperti itu. Mereka juga butuh hidup. Mereka juga ingin
berpasang-pasangan, ingin beranak pinak, ingin makan-makan enak, ingin bermain-main sama dengan kita. Lalu kenapa mereka harus menjadi korban atau hewan kurban?